Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke pertemuan 10 ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Ini mengenai pendahuluan dan supervised dan unsupervised learning. Pada materi sebelumnya itu kan sudah kita pelajari mengenai supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement learning. Nah, ini secara lebih spesifiknya. Dari setiap kategori ini memiliki beberapa jenis algoritma dari sisi algoritma yang terdapat pada supervised learning. Ini diantaranya yaitu klasifikasi, kemudian ada regresi, decision tree, dan support vektor mesin. Sedangkan untuk clustering, kemudian pendeteksi anomali dan pengurangan dimensi, ini merupakan jenis algoritma dari unsupervised learning. Nah, kemudian pada tahun 2016 sendiri, ini ada seorang ilmuwan, uh, Yan Chun, yaitu memperkenalkan uh, kayak analogi, yaitu sebuah analogi tentang mesin learning itu sangat luas. Jadi kalau di bahasa Inggris kan bahwa if intelligent is a cat, the book of the cat is unsupervised learning. The icing on the cake in is supervised learning, and the cherry on the cake is the information learning. Jadi artinya, jadi jika sistem kecerdasan itu adalah sebuah kue dan unsupervised itu akan menjadi kuenya, supervised itu lapisan dari pada kue, lapisan gula pada kue, dan the information learning itu akan menjadi sebuah cherry pada sebuah kue. Nah, ini maksudnya di ilmu learning ini mesin yang belajar untuk mendapatkan reward terbanyak
Mendata juga beberapa bit untuk beberapa sampel. Kemudian supervised learning, ini mesin yang belajar menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang telah disediakan, yaitu dari sisi data 10 sampai 10.000 bit per sampel. Kemudian dari unsupervised learning sendiri, ini mesin yang belajar menjawab pertanyaan cara mandiri tanpa ada jawaban yang disediakan. Jadi datanya ini berupa jutaan bit per sampel. Dapat dianalogikan bahwa unsupervised ini memiliki bagian tubuh yang lebih besar dibandingkan lainnya. Jadi ilustrasi Kueli-Chun ini menyatakan bahwa data unsupervised sendiri berjumlah jutaan bits per sampel, yang mana dari sampel yang sama dengan 100 hingga 100.000 kali lipat lebih besar dari data surplus itu sendiri. Kemudian dari supervised learning sendiri, ini melatih sekumpulan data yang memiliki label. Kemudian label ini pengenal dari sebuah data. Misalkan contohnya sebuah A itu atributnya berwarna hijau. Kemudian bentuknya bulat dan ukurannya seperti bola. Nah, ini fitur ini seperti kayak kita mau tebak-tebakan nih. Jadi terakhir baru kita bikin labeling. Nah, dari fitur ini cocoknya apa? Contohnya kalau di sini hijau, bulat, besar. Itu nanti dilabelkan di dalam sebuah data yaitu sebuah pisang. Sedangkan untuk fitur dari warna kuning, bentuk memanjang dan ukurannya kecil, maka itu dilabelkan dengan pisang. Dianalogikannya. Nah, dari sekumpulan data ini biasanya labelnya digunakan untuk membuat model klasifikasi seperti yang tadi di atas, pisang dan semangka. Dari modelnya yaitu memprediksi sebuah data atribut yang telah memiliki label tertentu. Kemudian dari sisi algoritma super sendiri juga eh, lebih populer juga dengan bahasa regresi. Nah, contohnya yang bisa kita dengan regresi yaitu mengenai tentang data penjualan properti di Kota Jakarta. Lantas diminta untuk memprediksi harga properti di daerah Jakarta Selatan. Nah, kemudian beberapa fitur ini berpengaruh terhadap harga properti. Nah, biasanya itu adalah lokasi, kemudian luas tanah, kemudian nada luas rumah dan jumlah kamar. Nah, dari data ini, model machine learning bahwa properti ini memiliki beberapa fitur
fitur-fitur yang berkelas. Tentu akan memiliki juga harga tinggi dan sebaliknya output dari model ini adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk memprediksi harga properti seperti yang diminta. Kemudian pada masalah regresi sendiri, ini memprediksi hasil dalam keluaran yang kontinu berupa fungsi. Jadi jika terdapat kontinuitas dalam keluaran model machine learning, maka dapat dipastikan bahwa permasalahannya regresi. Jadi misalkan saat kita memprediksi harga rumah, kemudian model kita memprediksi harganya, yaitu sekitar 4999 sampai 500 100 ribu. Padahal seharusnya yaitu 500 juta. Nah, perbedaan ini juga tak jadi masalah karena sebabnya itu hasil prediksi ini secara regresi linear. Akan berada pada range bilangan numerik yang mendekati nilai seharusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan regresi memberikan keluaran yang kontinu. Sedangkan pada masalah klasifikasi, kita memprediksi hasil dalam keluaran diskrit, misal apakah email dapat diklasifikasikan sebagai spam atau bukan spam, jelas bahwa tidak ada kontinuitas antara uh, uh, email spam dan bukan spam. Jadi email spam ini tidak sama dengan bukan spam. Jadi serta tidak ada kategori antara email spam dan bukan spam. Terus bagaimana uh, bisa permasalahan klasifikasi dan regresi? Ini ada beberapa algoritma supervised learning yang penting nanti bisa untuk jurnal di UAS ya, yaitu yang pertama yaitu linear regression, kemudian ada logistic regression, kemudian ada klasifikasi, decision tree, kemudian support vector machine, kemudian ada neural network. Nah, ini contoh dari klasifikasi, yaitu teknik menentukan kelas atau kategori berdasarkan atribut yang diberikan. Klasifikasi sendiri yang menghasilkan dua kategori disebut dengan klasifikasi biner. Sedangkan untuk klasifikasi yang menghasilkan tiga kategori, ini lebih disebut dengan multicast classification atau klasifikasi banyak kelas. Nah, ini misalkan kalau biner ya, cuma dua jenis, benar apel dengan semangka. Sedangkan untuk multi class ini ada contohnya bisa apel, pisang, dengan semangka. Bisa juga laki atau perempuan. Kemudian klasifikasi email spam.
Nah, untuk pertanyaannya dari email spam atau bukan itu yaitu apakah email ini adalah spam? Itu pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian ini dari sisi multicast klasifikasi. Jadi ada contoh datasetnya berupa iris. Ini salah satu data yang sering dipakai untuk belajar ya. Bagaimana machine learning ini dipakai dalam klasifikasi. Dataset ini berisi dari 150 sampel dari 3 spesies bunga iris. Kemudian pada dataset ini terdiri dari 4 kolom atribut, yaitu panjang spal, kemudian lebar spal, kemudian panjang petal, dan lebar petal. Nah, untuk labelingnya, ini ada 3 kelas, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, kelas ini yaitu kategori atau jenis yang terdapat pada dataset. Itu yang tadi terdapat 3 kelas, ada Setosa, ada Versicolor, dan Virginica. Untuk model klasifikasi ini itu bertujuan untuk menentukan kelas berdasarkan atribut tertentu. Jadi pada kasus klasifikasi iris, ini model eh, bertugas untuk memprediksi spesies sebuah bunga iris berdasarkan atributnya, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Contohnya panjang petal dari isi sentosa itu lebih pendek dari versi color Virginia. Nah, jika panjang petal pendek, maka kemudian spesies iris sendiri disebut setosa. Nah, di sini bisa terdapat hanya 2 kelas pada dataset, yaitu termasuk dalam klasifikasi biner. Sedangkan untuk banyak kelas, lebih dari 2, itu contohnya bisa dibuatkan dengan klasifikasi banyak kelas. Itu yang lebih dari 3 kelas. Kemudian ada lagi decision tree. Ini juga uh, algoritma supervised learning. Jadi yang dapat dipakai untuk masalah klasifikasi ataupun dan regresi. Decision tree sendiri ini algoritma yang powerful ya. Jadi mampu dipakai dalam masalah yang kompleks. Kemudian decision tree juga merupakan komponen pembangun utama algoritma dari random forest. Jadi yang merupakan salah satu algoritma paling powerful saat ini. Kemudian decision tree sendiri memprediksi sebuah kelas atau klasifikasi atau nilai sebuah regresi itu berdasarkan aturan yang dibentuk setelah mempelajari data. Misal kita punya data yaitu data cuaca. Jadi cuaca ini pertanyaannya itu apakah cocok untuk bermain golf di kondisi cuaca tersebut. Nah, ini data setnya.
Nah, ini ada sebuah pohon keputusan. Jadi dari data sebelumnya, itu contoh pohon data keputusan di bawah, ini hanya memiliki dua atribut antara langit dan kecepatan angin. Jadi untuk menentukan bermain golf atau tidak. Jadi ketika hujan itu tidak bermain sama sekali. Kemudian ada sedang ya overcast. Jadi nggak terlalu panas, nggak hujan juga, masih mendung. Itu bermain. Sedang ketika panas, ini bisa antara bermain golf atau tidak bermain golf. Jadi untuk decision tersendiri ini memiliki dua kondisi, ya atau tidak. Apakah dia laki-laki atau perempuan, menang atau kalah. Itu contoh. Jadi misalkan klasifikasi dalam setiap lomba, misalkan poinnya berbeda-beda, tapi ada punya nilai lebih, apakah itu dari sisi sertifikat atau lainnya itu bisa bisa dimasukkan ke dalam sistem pengambilan keputusan. Nah, ini untuk latihannya. Tujuannya yaitu decision tree menggunakan dataset iris. Untuk tahap pelatihannya, teman-teman bisa dicoba. Ini untuk masalah klasifikasi, yaitu memprediksi jenis spesies sebuah bunga berdasarkan atribut-atribut yang diberikan. Jadi tahapan yang ada pada latihan ini yaitu ubah dataset, kemudian ubah data frame, hapus kolom ID pada data frame, serta pisahkan antara atribut dan label. Kemudian selanjutnya bagi dataset menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Kemudian buat dan latih juga model eh, decision tree. Kemudian lakukan pengujian model dengan data uji. Kemudian lakukan prediksi juga dengan model yang telah dilatih. Kemudian visualisasikan model decision tree yang telah dilatih. Nah, ini teman-teman bisa ambil ininya, datasetnya dari sini. Kalau teman-teman mau mencoba, yang pertama kita unduh dulu, kemudian masukkan data CSV-nya ke dalam Google Colab, kemudian konversi dataset menjadi pandas pandas data frame. Nah, ini perintahnya. Nah, untuk melihat eh, informasi mengenai data menggunakan fungsi info dalam kurung. Sedangkan untuk melihat dataset yang paling atas itu menggunakan fungsi head.
Nah, ini contohnya. Kemudian ketika sudah diklik, maka akan muncul outputnya seperti ini. Maka selanjutnya yaitu mengidentifikasi kolom yang tidak penting pada dataset, yaitu menggunakan drop. Nah, ini contoh scriptnya. Nah, sebelum melatih model, kita juga harus memisahkan antara atribut dengan label. Dan perlu juga membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Jadi perintahnya yaitu untuk memisahkan antara label dan atribut. Sebagai atribut ada spell length, spal, kemudian panjang spal, lebar spal, panjang petal, dan lebar petal. Kemudian dilabelkan dengan sebuah spesies. Sedangkan untuk membagi menjadi data latih dan data uji, yaitu menggunakan sklearn dot model underscore selection, baru mengambil import data tes, data uji. Perintahnya yaitu extend, kemudian koma test, ytren, dan ytest. Maka akan dihasilkan dari uh, train test dan split. Jadi data uji kemudian di split agar bisa mengklasifikasi mempunyai dua data, yaitu data latih dan data uji. Untuk decision tree sendiri, ini yang akan kita gunakan. Contohnya menggunakan data latih, menggunakan fungsi fit, yaitu from tree import, kemudian decision tree classifier. Kemudian untuk membuat modelnya, model decision tree, yaitu tree underscore model sama dengan decision tree classifier. Kemudian kurung buka dan kurung tutup. Sedangkan untuk melatih model dengan menggunakan data latih, yaitu tree model, tree underscore model, sama dengan tree model, kemudian dot fit, xtrain, dan ytrain. Setelah model dilatih, uji model menggunakan data uji untuk melihat seberapa baik model yang telah di, kita buat. Kemudian pengujian ini di, bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi predict. Untuk dari evaluasi modelnya, itu kita bisa menggunakan perintah from metric, kemudian import accuracy score. Kemudian Y prediction,
kemudian tree underscore model, dan prediksi X ini dari data testing atau data uji. Kemudian kita akurasikan perintahnya yaitu ACC, kemudian score, run, accuracy, underscore score prediksi. Ini tes. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita menggunakan perintah print, kemudian label accuracy, dan ACC score. Maka akan muncul akurasinya yaitu 0,933. Nah, ini untuk beberapa sampel dari spesies bunga iris. Kita mau memprediksi model dengan tree model prediksi, kemudian berapa panjang spalnya, lebar spalnya, panjang petal, dan lebar petal. Kemudian kita untuk melihatnya, ini termasuk kepada jenis labeling apa, yaitu dengan perintah print, kemudian dalam kurung tree underscore model, kemudian prediksi, kemudian kita masukkan panjang petal yang tadi menjadikan pertanyaan, lebar span, panjang petal, dan lebar petal. Maka akan muncul hasil jenis irisnya yaitu Virginica. Sedangkan untuk eh, visualisasi dari Business Center sendiri, ini bisa menggunakan library grafis. Itu hasil dari grafis adalah file. Kemudian maka akan muncul di Google Chrome. From SK dengan perintah from SK3 import export kemudian underscore grafis. Setelah diimport, kemudian kita ekspor grafis menjadi file fotonya iris underscore v dot titik dot. Kemudian fitur yang ada di dalam iris itu ada panjang spal, lebar spal, panjang petal, dan lebar petal. Kemudian last name-nya atau decision tree-nya dia termasuk Iris sentosa, Iris versicolor, atau Iris virginica. Kemudian nolnya true dan fill-nya true. Nah, nanti akan muncul di Google Colab-nya seperti gambar. Maka bisa teman-teman mendownloadnya. Kalau ingin melihat hasilnya, teman-teman bisa menggunakan convert ya, compose.tel ke dalam PNG. Ini kurang lebih visualisasinya.
hotel yang sekian, sampelnya, fitur-fiturnya, ada sampelnya, videonya, kelasnya. Nah, ini merupakan iris Ponsel. Jadi misalkan ada dasarnya, dia panjang sekian petalnya, lebar sekian apa spalnya, ini termasuk kategorinya iris apa. Nah ini teman-teman bisa download buat nyoba-nyoba Decision Iris. Kemudian ada lagi Supervised Regresi. Nah ini model yang untuk menghasilkan prediksi dari memprediksi bilangan kontinu. Itu bilangan sebuah bilangan nominal. Untuk data setnya, contohnya ini. Ada lama bekerja, industri, tingkat pendidikan, dan gaji. Nah, ini termasuk jenis regresi linear. Atau jenis lainnya yaitu regresi polinomial, lasso regresi, stepwise regresi, dan sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis regresinya bisa klik di sini, ada tautannya. Linear sendiri, regresi sendiri. Ini secara sederhana. Jadi variabel Y atau depend, kemudian beberapa variabel X ini masuk dalam variabel independen. Kemudian eh, jika terdapat hubungan linear antara X dan Y. Kemudian hubungan antara linear itu dapat dipresentasikan dengan sebuah garis lurus atau regresi. Jadi bentuknya ini linear, jadi nggak nyebar-nyebar paling atas atau di sini paling atas juga. Kemudian dari jenis regresi sendiri ini dapat digambarkan garis abu-abu ya. Garis dan titik merah yang menghubungkan data-data ke garis regresi. Garis biru merupakan error. Semakin banyak error, maka model itu akan tidak optimal. Kemudian ada lagi logistic regression, yaitu lebih dikenal dengan logic regression, kemudian maximum entropy classification, dan log linear classification, yaitu merupakan salah satu metode yang umum digunakan pada klasifikasi. Kemudian pada kasus klasifikasi logistic regression ini
bekerja dengan menghitung probabilitas probabilitas kelas dari sebuah sampel. Ini merupakan sebuah nama ya. Jadi fungsi logistik ini menghitung probabilitas kelas dari sebuah sampel, sebuah email memiliki probabilitas sebanyak 70% dan memiliki probabilitas spam. Kemudian jika kurang dari 50%, maka probabilitasnya merupakan spam. Maka email ini diklasifikasi bukan spam. Nah, ini contohnya bisa dicoba di Google Colab. Seperti biasa, import dulu library-nya. Kemudian buat dataset dummy dengan 6 array. Kemudian, ya ini teman-teman bisa download dari sini. Nah, ini kurang lebih contohnya munculnya akan seperti ini. Kalau mau lihat sebelumnya, nah ini hasilnya sama ya. Ketika kita buka di Google Colab, bentuknya akan seperti ini juga. Nah, untuk latihan yang ini sama modelnya. Bisa dicoba di Google Colab juga, teman-teman. Nah, ini akan muncul seperti ini. Dari dataset yang kita ambil, kemudian diklasifikasikan. Kemudian untuk uh, list yang tidak penting, itu kita hapus. Kemudian kita membagi dataset dengan menjadi data latih dan data uji. Ini perintahnya yang tadi, kemudian membuat model decision tree, kemudian kita membuat akurasinya, ini 0,933, ini grafisnya. Kemudian ada lagi contoh dari uh, logistic regression. Kita akan lihat scriptnya. Nah, ini seperti biasa, import dulu ke Pandas.
Ini kita menggunakan social network, kemudian kita drop data, kita drop yang tidak fungsi, atau kita hapus user ID karena tidak masuk dalam perhitungan dari machine learning. Kemudian kita buat dummy dari dataset. Kemudian selanjutnya yaitu pisahkan atribut dengan label. Dari prediksi sendiri yaitu ada X, estimate salary, gender female, kemudian gender male. Untuk datanya, untuk data tabel sumbu X itu data prediction dan sumbu Y yaitu forecast. Selanjutnya lakukan normalisasi terhadap data yang kita miliki. Ini kurang lebih scriptnya seperti ini. Nanti ketika kita print akan muncul dataset seperti di bawah. Kemudian kita selanjutnya membagi data menjadi tren dan tes setiap atribut dan label. Kemudian kita buat eh, latih dari dataset menggunakan fungsi fit. Ketika kita sudah melakukan fungsi fit, kita bisa mencari skor atau accuracy yaitu 0,825. Ini hasilnya sama. Ada unsupervised uh, learning. Ini berkaitan dengan variabel pada data. Disebut juga sebuah teknik clustering. Contoh dari teknik clustering yaitu uh, dari customer segmentation, dari data ribuan pengunjung, uh, sebuah website e-commerce, kemudian model belajar sendiri untuk mengelompokkan pengunjung, kemudian bisa juga berdasarkan waktu kunjungan, nama kunjungan, penggunaan fitur, set, jumlah klik, dan lain sebagainya. Model Ansible sendiri ini menentukan segmen market, yaitu mengelompokkan antara pengunjung ke dalam segmen market yang berbeda dengan output dari model. Jadi pengelola e-commerce dapat menentukan strategi untuk meningkatkan penjualan atau strategi lain yang dirasa perlu diambil untuk kelanjutan tadi. Untuk metode Ansible sendiri ini sangat populer, yaitu GANS atau Generation Adversarial Network. Ini terinspirasi dari sebuah game. GANS sendiri bekerja membuat dua jaringan saraf tiruan berkompetisi dalam
sebuah buku ini memiliki dua jaringan saraf yang saling bersaing. Jaringan pertama yaitu menghasilkan eh, mencoba menghasilkan data palsu untuk mengelabui jaringan kedua. Sedangkan jaringan kedua ini mencoba membedakan antara data palsu dari data sampel komponen data kita. Nah, seiring berjalannya waktu, ini kedua jaringan ini memiliki menangkap pola spesifikasi yang halus dalam sebuah komponen data. Untuk beberapa algoritma analisis, ini ada clustering, kemudian ada dimensional reduction, anomaly detection, dan density estimation. So, bagian clustering, ini grup yang memiliki kemiringan tertentu, kemudian pengklasteran dalam sebuah metode machine learning. Jadi, support mengumpulkan objek-objek yang memiliki kemiripan jadi ke dalam sebuah cluster karena termasuk kategori unsupervised. Maka dataset ini tetap model clustering tidak memiliki label. Jadi menurut Andy Burkhoff dalam buku The Algebraic Machine Learning, clustering adalah sebuah metode untuk memberi label pada data tanpa bantuan manusia. Bagaimana proses pemberian label? Data yang mirip kemudian dikelompokkan, yang sama akan dilabel dengan yang sama, berbeda. Yang berbeda dengan model klasifikasi dan regresi di mana setiap data memiliki label yang ditulis oleh manusia. Nah, ini kurang lebih contohnya 40% menggunakan toko online dari Pulau Jawa, kemudian 50% dari pulau lain di seluruh Indonesia, dan 5% sisa berasal dari luar negeri. Nah, tujuan pengelompokan agar tidak mengetahui target market yang sesuai untuk setiap kelompoknya. Setelah pengumpulan training set, kemudian masuk ke dalam pengklasteran atribut. Jadi misalkan di kelompok-kelompokkan. Nah, ini untuk contoh dari Cummins clustering. Ini sebuah metode yang dikembangkan oleh Stott Leonard dan Bell pada tahun 1957. Kemudian Leonard menggunakan metode ini mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi proses pengubahan sinyal ini juga dikenal sebagai postcode modulation. Nah, ini ketika perusahaan di awal internal, hanya dipakai internal, kemudian metode baru pada jurnal ilmiah 1982. Kemudian pada tahun 1995, Edward Rupert mempublikasikan metode yang sama
yaitu Kamis, sehingga Kamis dikenal juga sebagai metode reward fork. Untuk melihat bagaimana Kamis bekerja, kita akan menggunakan ilustrasi dari tulisan M dan biji. Itu terdapat 12 sampel pada satu dimensi. Kemudian kita buat Kamis menulis sebuah sampel secara asal untuk dijadikan contoh. Nah, ini contohnya pada gambar ada 3 sampel yang dijadikan sentroid diberi warna biru, hijau, dan kuning. Kemudian sentroid sendiri ini pusat dari sebuah cluster. Maka kalau kita menggunakan contoh cluster hijau, maka di sini akan di measure dulu jaraknya, kemudian akan disamakan hasilnya, yaitu bentuk yang sama, tetap dengan warna yang berbeda. Juga sama, hampir sama. Nah, ini contohnya. Ini dengan metode yang lain, yaitu metode album. Kemudian clustering juga sama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di latihan sekolah. Kemudian kami buka lagi tautannya. Semakin besar dataset, maka ketika kita buka datasetnya juga akan semakin lama prosesnya. Lebih biasa kita gabungkan dulu import, kemudian kita ubah menjadi data frame, maka akan hasilnya seperti ini. Kemudian dari data frame, kita ubah nama kolom-kolomnya, kemudian kita kategorikan menjadi numerik 01, atau kalau lebih mudahnya kalau 2 ya 01 ya biner. Kemudian kita untuk menampilkan di preprosesnya, kita menggunakan data frame bagian head untuk bagian atas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam scan clusternya. Langsung mengambil kategori dengan tipe Kamis. Jadi menghilangkan kolom customer ID dan gender yang tidak digunakan. Kemudian membuat list berisi dengan intia. Kemudian masuk lagi ke matplot. Kemudian membuat plot inertera. Ini fungsinya. Maka ketika kita beri, maka akan muncul grafik atau elbow seperti ini. Kemudian kita juga membuat objek dari kami sendiri, master, untuk menambahkan kolom pada dataset.
bisa menggunakan perintah X, label, ada tabel ya. Kemudian membuat close comment dengan 5 cluster. Ini maka hasilnya akan menjadi user lokal. Selanjutnya, nah ini rekomendasi sebuah implementasi sistem machine learning. Ada beberapa platform juga. Kemudian ada dimensi implementasi dua machine learning yaitu regresi dan clustering. Ini kita juga membuat masih proses pelatihan. Contohnya kita menggunakan gambar resolusi 28 kali 28, kemudian memiliki 784 atribut. Ini pada ini pixelnya sebagai atribut, dan untuk di dalam kotak merah ini sebagai model pelatihan. Sedangkan di luar itu tidak berguna untuk pelatihan model. Jadi pengurangan dimensi yaitu membuang pixel dan atribut yang berada di luar kotak merah. Kemudian jika terdapat 10.000 gambar, maka dataset pengurangan dimensi akan mempercepat pelatihan model secara signifikan. Ada beberapa teknik untuk pengurangan dimensi. Yang pertama yaitu prinsipal komponen analitik. Tujuannya yaitu mereduksi dimensi atau mengurangi jumlah atribut pada dataset tanpa mengurangi format. Contohnya dataset harga rumah pada PCA, jadi setiap atribut disebut sebagai prinsipal komponen. Jadi ketika terdapat 10 atribut pada dataset, berarti terdapat 10 prinsipal komponen. Nah, ini kurang lebih contohnya seperti ini. PCA sendiri bekerja menghitung varian dari tiap atribut. Untuk informasi yang dimiliki adalah sebuah atribut varian sini. Misalkan dataset rumah dari atribut jumlah kamar memiliki varian, ada yang smoking dan smoking contohnya. Untuk warna rumah ada yang redup ataupun yang terang, dan eh, menurut perhitungan variasinya atribut warna rumah dapat dibuang dari dataset karena tidak memiliki informasi yang cukup. Kemudian ada lagi ada LDA, itu linear discriminant analytic, itu analisis diskrim linear, teknik statistik yang dipakai untuk kelas-kelas reduksi dimensi, yaitu bekerja mencari kombinasi atribut yang terbaik untuk memisahkan kelas-kelas pada dataset. Perbedaan yang mendasar antara LDA dan PCA yaitu PCA teknik uh, unsupport karena pada pengurangan dimensi. PCA juga tidak menghiraukan label
pada dataset, sedangkan LDA ini teknik supervised karena LDA sendiri memperhatikan kelas-kelas pada data dapat dipisahkan dengan baik. Tujuan LDA sendiri ini mengurangi dimensi dataset, dimensi, dengan memproyeksikan ke dalam sumber berdimensi J. Itu dengan cara meminimalkan variasi masing-masing kelas, memaksimalkan jarak antara data dengan kedua kelas. Nah, ini kurang lebih contoh grafiknya. Ini grafik dua dimensi. Kemudian setelah diplot, maka akan mendapat hasil akhirnya seperti ini. Kemudian ada lagi TSNA, yaitu dari Distribute Stock Neighbor Embed, atau sering disebut dengan DSNA. Ini menurut Lauren van der Maten dan Geoffrey Hinton pada tahun 2008. Teknik nonlinear support yang digunakan untuk reduksi dimensi ekspresi data, visualisasi data berdimensi tinggi, algoritma menggunakan untuk memisahkan data tidak dipisahkan oleh garis linear. Dengan Vision kita memiliki visualisasi bagaimana data tersusun pada ruang dimensi tinggi. Nah, ini kurang lebih contoh dari TSNA algoritma visualisasi algoritma digital dengan TSNI. Nah, ini kita yang terakhir untuk latihannya. Biasa kita ambil datasetnya, kemudian kita pisahkan antara dataset latih dengan dataset uji. Kemudian kita hitung dari akurasinya dengan model PCE dan 4 objek PCE dengan 4 prinsipal komponen. Kemudian mengaplikasikan PCE pada dataset, kemudian melihat varian, maka akan hasilnya di sini. Ketika kita menghitung akurasi tanpa PCE, perintahnya ini, kemudian hasilnya ini. Kemudian untuk membuat objek, PCE dengan prinsip komponen, kemudian mengaplikasikan PCE pada dataset, kemudian melihat eh, varian dari setiap atribut, maka muncul yaitu array 0,92 sekian. Kemudian PCE dengan dua prinsipal, contoh. Dengan uji akurasinya, maka hasilnya 0,93. Untuk materi dan prakteknya nanti bisa dicoba lagi di rumah. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Kalau tidak ada, sampai saya absen.
oleh Ahmad Dedi, Ananta Suryantra, Hadir, Pak. Arief Kurniawan, Hadir, Pak. Febrianto, Ferdiando, Hadir, Pak. Herman, Muhammad Saifuddin Tamami hadir Pak. Adi Fahri, Hadir, Pak. Muhammad Tufatur, Hadir, Pak. Novita Sri, Muhammad Sidik, ini ada tadi, sinyal susah sinyal, Ramadian, Rizky Alamsyah, Ginanto Pratama, Rinanto hadir, Pak. Abdillah, ada Abdillah, nggak ada, Hairul Umam, Hadir, Pak. Ibnu Maksum, Hadir, Pak. Muhammad Aditya Prayoga, Hadir, Pak. Rahmat Hidayat, Yoga Aditya, Hadir, Pak. Ahmad Fauzi, ada Ahmad Fauzi, Muhammad Misbahudin, Hadir. siapa? Selamat pagi, Pak. Oh ya, ada yang belum di absen? Hawarizmi, ada Hawarizmi, Pak tadi Muhammad Saifuddin Tamami udah di absen Pak. ya sudah. Makasih Pak. Ada yang ditanyakan boleh? Kalau teman-teman mau belajar tapi di yang versi bahasa Inggris, bisa menggunakan produk Skillbox. Untuk data warehouse sendiri, kalau KBI-nya itu di machine learning, sedangkan untuk uh, data warehouse sendiri itu ada di data engineer. Untuk TI itu fokusnya ke machine learning. Kalau untuk SI nanti semester 6 itu lebih ke data engineering, khusus data warehouse. Hmm. Untuk UASnya sudah saya upload di kelas 12.
Ini format dari jurnalnya nanti menggunakan metodenya ada tadi kita sudah clustering dengan klasifikasi. Nanti juga ada lagi banyak metode-metode penelitian yang lain. Nanti kita akan bahas di minggu depan. UASnya kelompok, Pak. Iya, kelompok. Apa mau masing-masing? Biar tidak memberatkan. Jadi dibuat kelompok. Kelompok aja Pak, biar relevan Pak. Untuk minggu untuk besok mulainya setengah 8 atau jam 8 karena saya ada acara dulu besok. Kalau ada yang ditanyakan boleh untuk mata kuliah hari ini. Kalau sudah tidak ada, eh, kita akhiri perkuliahan hari ini. Sampai ketemu besok dengan mata kuliah yang berbeda. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Jangan lupa istirahat. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Hmm.